Selamat malam Pak Fritz, selaku dosen dari mata kuliah proses dan bisnis. Kali ini kami akan menjelaskan tentang PT Lintas Nusantara Perdana. Saya sendiri Richard Nangin, NIM 68 2019 156, lalu Sylvester Saldi dengan NIM 68 2020 702, lalu Aan Setiawan 68 2019 155, lalu Aji Yogana 68 2019 142. Masuk ke profil perusahaan. PT Lintas Nusantara Perdana atau LNP adalah perusahaan di bawah induk PT Kereta Api Indonesia atau Persero dengan bidang layanan jasa pengiriman barang berbasis kereta api atau KA. PT Lintas Nusantara Perdana didirikan pada tanggal 14 Agustus 1997 dengan akte pendirian nomor 94 terdaftar pada Notaris Sri Juwariyati SH dan nomor 64 akte perubahan pertama tanggal 12 September 1997, nomor 51 oleh Notaris Derajat Darmaji SH, dan perubahan terakhir tanggal 19 Oktober 2010 oleh nomor 24 oleh Notaris Haji Numiati SH. Disahkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. PT Lintas Nusantara Perdana mempunyai 75 cabang di kota yang tersebar di seluruh Pulau Jawa sampai dengan Bali. Adapun produk layanan yang diberikan oleh PT Nusantara Perdana adalah kiriman hantaran 1 hari sampai atau one night service, door to door service, port to door service, port to port service, layanan pengiriman paket barang pindahan, layanan pengiriman sepeda motor atau sepeda, layanan pengiriman hewan peliharaan, dan dokumen. Lalu untuk visi misi dari PT LNP memiliki visi yaitu menjadi perusahaan ekspedisi handal dan terpercaya tersebar di kota-kota besar maupun kecil di seluruh pelosok Nusantara, memberikan kontribusi untuk kemajuan bangsa Indonesia, serta misinya layanan maksimal demi kepuasan pelanggan, jaminan sosial terhadap lingkungan eksternal maupun internal perusahaan. Untuk pelayanan sendiri, PT LNP memiliki pelayanan yaitu diantar sampai alamat, paket dikirim dari kantor PT LNP di kota awal pengiriman, paket kemudian akan diproses pengirimannya langsung ke alamat penerima dari kantor cabang LNP di kota tujuan, sesuai dengan alamat penerima yang tertera pada surat pengiriman. Lalu diambil sendiri, paket diterima di kantor PT Lintas Nusantara Perdana dari kota awal pengiriman, kemudian paket akan diambil sendiri oleh penerima di alamat kantor PT Lintas Nusantara Perdana di kota tujuan. Untuk ruang lingkup pekerjaan sendiri yaitu melayani pengiriman paket barang hewan, tanaman, motor ke seluruh Pulau Jawa dan Bali, pengiriman barang atau paket sampai dengan alamat, penerimaan barang untuk nantinya dikirim ke kota tujuan. Untuk struktur organisasi yaitu di atas ada direktur, lalu ada asisten direktur, di bawahnya ada 3 manajer yaitu manajer accounting, manajer operasional, serta manajer HRD. Di bawahnya ada kepala cabang, di bawahnya lagi ada kepala gudang serta admin, dan di bawahnya lagi ada tenaga bongkar serta sopir. Untuk job deskripsinya sendiri, direktur mengimplementasikan dan mengatur visi dan misi perusahaan. Untuk asisten direktur menyampaikan program kerja direksi kepada masing-masing departemen atau divisi, lakukan follow up terkait laporan hasil kerja dari program kerja yang telah dibuat. Untuk manajer accounting yaitu menjalin hubungan dengan pelanggan serta mengawasi proses administrasi penjualan. Untuk manajer operasional yaitu mengelola dan mengarahkan tim operasi untuk mencapai target bisnis, memberikan penilaian karyawan,
promosi, kompensasi, dan pemutusan hubungan kerja berdasarkan tinjauan kinerja. Untuk manajer HRD, yaitu mengelola dan mengembangkan sistem HR di dalam perusahaan, bertanggung jawab penuh terhadap absensi dan payroll, membentuk format terbaik proses rekrutmen dan orientasi, lakukan pengawasan, koordinasi, dan monitoring atas kegiatan operasional, memantau dan melakukan manajemen risiko terhadap prosedur operasional. Untuk kepala gudang tersendiri yaitu merencanakan, mengkoordinasi, mengontrol, serta mengevaluasi semua kegiatan penerimaan, penyimpanan, persediaan stok barang yang akan didistribusikan. Untuk admin sendiri yaitu mengelola panggilan telepon serta korespondensi yang meliputi paket, surat, email, dan yang lainnya. Untuk tenaga bongkar sendiri yaitu membongkar atau memuat barang ke kereta api atau dari kereta api. Untuk sopir memiliki job mengantar barang ke alamat tujuan. Masuk ke gagasan. Masuk pertama yaitu ada jadwal kegiatan. Yang pertama ada mencari relasi dari tahun kedua, 4, 6, dan 8 yang dilakukan oleh manajer operasional. Lalu kedua ada mencari sponsor di tahun ke-6, 8, dan 10 yang dilakukan oleh kepala cabang. Lalu menambah SDM yang dilakukan pada tahun 6, 8, dan 10 oleh manajer HRD. Kenapa mencari sponsor di tahun ke-6, 8, dan 10? Karena untuk tahun kedua dan keempat kantor ini masih proses pembukaan, sehingga untuk cabang tersendiri nantinya akan dibuka pada tahun ke-6 dan kepala cabang mencari sponsor gunanya untuk melakukan pengiriman dari sponsor tersebut ke kota tujuan, sehingga cabang ini memiliki penghasilan dari sponsor tersebut. Lalu menambah SDM dilakukan pada tahun ke-6, 8, dan 10 karena di tahun kedua dan keempat kita melihat bahwa tahun kedua dan keempat ini belum terlalu ramai pengiriman, sehingga untuk melakukan SDM diperlukan keuangan yang cukup gunanya memberikan gaji, sehingga pada tahun ke-6, 8, dan 10 oleh manajer HRD. Untuk kondisi bisnisnya kita melakukan dengan sistem SWOT. Untuk strengths-nya ada yang pertama yaitu lokasi yang dimana tempat berada di area stasiun yang dimana banyak penumpang dari berbagai daerah. Lalu kedua yaitu bekerjasama dengan kereta api sehingga dapat melakukan pengiriman selama 1 hari. Yang ketiga menggunakan sistem berbasis online sehingga pengiriman atau penerimaan dapat melacak posisi barang. Lalu untuk weakness yaitu kurangnya kantor cabang atau agen untuk menjangkau daerah terpencil, karena di Pulau Jawa itu masih banyak daerah-daerah yang terpencil, sehingga untuk akses dari warga tersebut yang melakukan pengiriman itu sulit untuk melakukan pengiriman ke daerah tujuan karena kurangnya kantor cabang atau agen ekspedisi di daerah tersebut. Yang kedua, menggunakan sistem berbasis online sehingga terdapat gangguan dalam jaringan yang menyebabkan hambatan. Hambatan ini yaitu tiba-tiba sistem error, lalu mungkin mati listrik yang menyebabkan komputer mati, dan yang lainnya. Opportunities atau peluang yaitu pertama, pertumbuhan sektor industri di kota-kota besar membuat banyak industri melakukan pengiriman ke luar daerah mereka. Yang kedua, target dalam bisnis yaitu terutama yaitu mahasiswa, perantauan dari daerah lain, serta sektor industri. Lalu threats atau ancaman, yang pertama itu kompetisi karena banyaknya persaingan kantor ekspedisi yang lain.
Lalu yang kedua, kelebihan tonnase dalam gerbong kereta api karena banyaknya ekspedisi yang menggunakan jasa yang sama yaitu kereta api. Lalu untuk model atau gambaran proses bisnisnya, di mana pengirim melakukan pengiriman paket yaitu datang langsung ke kantor, lalu ada admin yang melakukan penerimaan barang dan mengisi data pengiriman. Setelah selesai melakukan penginputan data, akan mencetak resi dilakukan oleh admin. Setelah resi itu selesai, diberikan kepada pengirim, pengirim menerima resi, lalu pengirim menyerahkan barang yang akan dikirim, lalu admin akan menerima barang yang akan dikirimkan. Admin akan menyerahkan ini kepada operasional atau tenaga bongkar, yang nantinya tenaga bongkar ini akan melakukan proses bongkar dan muat ke dalam kereta api. Setelah sampai kota tujuan, operasional ini membongkar atau menurunkan barang di kota tujuannya, lalu menyerahkan ke admin untuk menerima serta mengecek resi atau barangnya. Lalu admin akan menyerahkan barang lagi ke operasional untuk gunanya nanti operasional akan mengirimkan paket ini sampai dengan alamat. Lalu masuk ke kesimpulan. Menurut kami, perusahaan PT LNP harus mencari banyak sponsor sehingga dapat menambah sumber daya manusia dan cabang di berbagai pelosok daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut membutuhkan waktu dengan